Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Cerita malam ini datang dari seorang pria yang melakukan kunjungan sosial ke suatu daerah terpencil. Akan tetapi saat ia berada di sana adalah sebuah ujian sekaligus pengalaman yang tak terlupakan. Kehidupan di perkampungan itu merupakan dusun yang sangat terpencil, terletak jauh di dalam jantung hutan. Tidak ada akses yang memadai untuk ke sana. Tidak ada internet, tidak ada warung atau toko, dan tidak ada pula tempat penyedia jasa apapun. Tempat yang sangat jauh akan apa-apa. Bahkan sekedar garam pun mereka barter. Walaupun demikian, mereka yang tinggal di sana merupakan bagian dari provinsi. Hanya di waktu-waktu tertentu saja mereka akan keluar dari hutan dengan membawa hasil alam untuk ditukarkan dengan pakaian, bumbu dapur, atau sekedar alat-alat bertani seperti pisau, parang, dan lain-lain. Tentu kehidupan seperti itu akan tersiksa bagi kita yang sudah terbiasa dengan barang yang serba ada dan laju komunitas yang serba cepat. Di waktu itu Hamdani merupakan anggota dinas sosial untuk pendataan warga. Walau mereka masyarakat adat dan terpencil, bukan berarti mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka juga warga negara Indonesia, hanya saja keintiman mereka sebagai suku yang beradat tak mau diusik dengan kehidupan modern. Mereka harus kita jaga sebagai warisan, kultur, serta budaya asli daerah tersebut, sebagai kekayaan budaya dan adat istiadat. Dalam program pemberdayaan tatanan sosial kala itu, Hamdani menyambangi tempat itu. Ia menempuh perjalanan sekitar 6 jam untuk sampai di desa terdekat. Desa tersebut merupakan sentral barter bagi suku tersebut. Ketika sudah sampai di sana, Hamdani dengan beberapa rekan lainnya mencari kepala desa di sana untuk koordinasi dan awalan pendataan. Hari itu cuaca sangat cerah. Saat turun dari travel, Hamdani langsung menuju balai desa di sana. Di sana ia tak menemukan siapa-siapa. Hanya para warga biasa yang berlalu lalang dengan tatapan mereka yang seakan penuh kecurigaan. Siapa dan mau apa orang-orang itu? Mungkin saja seperti itu di dalam benak mereka. Setelah dicari salah satu anggota rekan Hamdani, bertemulah mereka dengan kadus di sana. Ternyata daerah di situ belum ada struktur desa. Di sana masih menggunakan kadus atau pamong yang kita kenal sebagai seseorang yang mengepalai segala aspek urusan masyarakat. Hamdani pun bertemu dan mengutarakan tujuan mereka. Di sana mereka semua disambut baik. Setelah selesai mengutarakan niatnya, Hamdani pun dicarikan tempat tinggal. Ketika sudah selesai urusan ramah tamah dan mendapatkan tempat tinggal, saat keesokannya Hamdani dengan dua rekan lainnya ditemani salah seorang di sana untuk diantarkan di kampung tersebut. Perjalanan saat itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Mengingat tidak ada akses atau jalan di sana, kita harus membelah hutan dan menyeberangi rawa-rawa dangkal. Serta jalanan itu tidaklah mudah, butuh effort yang sangat ekstra. Setelah seharian berjalan, tampaklah pemukiman itu. Hamdani dan dua rekannya pun merasa senang karena telah sampai pada tujuan mereka. Lalu orang yang sebagai penunjuk jalan itu pun kembali lagi ke desa, karena ia tak mau memasuki perkampungan itu. Entahlah apa penyebabnya. Sekitar 1 kilometer lagi dari gerbang pemukiman itu, berjalanlah Hamdani 3 orang. Setibanya di sana, setiap mata memandang mereka, seperti pandangan yang keheranan. Tak sampai di situ, pemandangan-pemandangan yang mengerikan seolah-olah adalah ornamen bagi rumah-rumah di sana. Kepala-kepala hewan bergelantungan dan dikeringkan di setiap pintu, serta kulit-kulit hewan dibentangkan di depan halaman-halaman di pinggir jalan. Seolah itu adalah hal yang biasa. Sebagian besar dari mereka sudah menggunakan pakaian. Hawa dingin dari tempat tersebut sangatlah menusuk, membuat yang pertama kali di sana akan bermain dengan pikiran liarnya. Tak lama setelah itu, seorang gadis di sana menyapa Hamdani dengan bahasa asli di sana. Hamdani yang mengerti akan bahasa itu pun mulai bercengkrama. Walau ia tidaklah fasih, setidaknya ia paham apa yang diucapkan. Hamdani pun dibawa ke rumah kepala suku di sana. Setelah bertemu, Hamdani pun mengutarakan niatnya. Ia hanya perlu melakukan pendataan. Berapa jumlah dewasa dan anak-anak, serta apa yang perlu dibuat di sana. Dan jika sudah terpenuhi kuota itu, Hamdani akan mengalokasikan bantuan seperti bantuan sosial.
sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer lainnya. Tetua saat itu sempat menolak, namun ia setelah berpikir seharusnya ia membuka pikirannya, karena kita juga perlu sedikit kemajuan. Setelah sepakat dan mendapatkan izin, Hamdani pun melakukan tugasnya, yang dibantu oleh seseorang di sana sebagai penyambung lidah. Kegiatan itu berlangsung cukup cepat, karena jumlah suku itu tidak lebih dari 1.000 orang. Hanya beberapa hari saja. Setelah selesai pendataan saat di sore harinya, Hamdani dan rekannya akan pulang untuk memuat laporan. Ia dicegah oleh gadis asli di sana. Jika sudah sore hari menjelang malam, tidak ada yang boleh berkeliaran di hutan, ujar si gadis. Ia bernama Asta. Kenapa, ucap Hamdani? Sebenarnya jika kalian orang luar atau pemburu, kami akan menolak dan membiarkan kalian. Namun karena kalian bermaksud baik dan sudah memasuki tempat kami, demi keselamatan sebaiknya menginap saja di tempat kami. Dengan perasaan takut, Hamdani dan rekannya hanya bisa saling menatap. Rekan Hamdani yang ketakutan jika mereka akan dimakan karena ia selalu berpikiran jika orang seperti itu bisa saja melakukan kanibalisme. Asta yang mendengarnya pun menepisnya. Ia mengatakan jika mereka tidaklah seperti itu. Hamdani pun yang tak memiliki pilihan hanya bisa menuruti saja. Saat di malam harinya, Hamdani tidur di sebuah rumah di sana. Kira-kira selepas maghrib, semua suku di sana menutup semua pintu-pintu mereka, lalu mematikan lampu minyak mereka. Teman Hamdani lama-kelamaan tak tahan karena gatal yang menyerang serta nyamuk yang banyak. Ia merasa kesal dengan momen seperti itu. Saat ditanya oleh Hamdani apakah setiap malam seperti ini, tidak jawab Asta. Hanya saja malam ini makhluk itu akan datang. Makhluk, ucap Hamdani. Nanti kalian akan melihatnya sendiri, ucap Asta. Hamdani pun dan teman-temannya merasa kebingungan atas apa yang dimaksud oleh Asta. Tak beberapa lama teman Hamdani tak tahan lagi dengan nyamuk dan suasana yang gelap itu. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan lebih memilih bertindak waras daripada percaya dengan tahayul. Hamdani yang akan keluar pun ditahan oleh Asta. Sampai tiba-tiba teman Hamdani menghilang, hanya menyisakan bekasnya saja di tanah. Teman Hamdani yang satu lagi menjadi histeris karena ia melihat sesuatu yang melesat dengan cepat. Ia menjadi panik yang membawanya berlari meninggalkan rumah atau gubuk itu. Karena kebisingan itu, makhluk yang membawa salah satu teman Hamdani datang dari arah belakang, lalu membawa temannya. Hanya sekedipan mata, dua temannya menghilang. Saat itu Hamdani meminta penjelasan kepada Asta, namun Asta masih bungkam. Ia hanya menunjukkan syarat melalui tangannya untuk diam. Dengan geram, Hamdani menahan konaknya. Setibanya di esok pagi, semua orang keluar dari rumah. Di saat itu Hamdani turut bangun dan keluar. Lalu ia menanyakan makhluk apa itu semalam. Asta pun memberitahu jika itu adalah penjaga hutan ini. Itu hewan, ucap Hamdani. Bukan, itu seperti makhluk asli hutan dari bangsa gaib. Dirasa semakin menjadi-jadi, Hamdani pun bertanya bagaimana cara menemukan temannya. Tidak tahu, ucap Asta. Sejauh ini kami belum ada yang hilang. Sebab hari itu hanya sehabis maghrib saja. Terkadang ia ada, terkadang juga ia tidak ada. Sedangkan kaum kami tidak ada yang keluar setelah matahari terbenam. Dirasa tidak mendapatkan jawaban, Hamdani pun pamit pergi untuk kembali memuat laporan sekaligus meminta bantuan untuk mencari temannya yang hilang. Berjalanlah Hamdani mengikuti jalan yang ia lalui kemarin. Sulitnya medan itu sama sekali tak menyulitkan Hamdani. Di dalam perjalanannya, Hamdani ditemani burung-burung yang menyenandungkan bunyi-bunyian. Dalam hati Hamdani, sungguh asri tempat ini, masih sangat terjaga. Di tengah perjalanan, Hamdani pun beristirahat. Di depannya adalah rawa-rawa dangkal, dan ia memutuskan beristirahat sambil membuka kotak biskuit. Di tengah istirahatnya, ia pun membuka handphonenya. Dan syukurlah saat itu ia mendapatkan sinyal di sana. Ada, namun sinyal itu hanya satu balok. Ia pun mengirimkan pesan teks menyampaikan keadaan dan kondisi temannya. Tak lupa Hamdani pun meminta untuk meneruskan pesan tersebut agar ia mendapatkan bantuan. Setelah pesan tersebut terkirim sekitar 2 menit kemudian, handphone Hamdani pun mati karena kehabisan daya. Tapi itu setidaknya sudah melegakan karena pesan tersebut sempat sudah terkirim. Dalam istirahatnya, Hamdani pun bisa terfikirkan untuk melelapkan matanya sejenak. Matahari memang masih tinggi saat itu, ia cerita. Namun anehnya, perasaan baru 5 menit ia tertidur. Hari sudah berubah menjadi gelap saja. Hamdani pun terbangun dengan super paniknya. Jalan yang tidak kelihatan lagi arahnya, suara angin berdesir di sisi-sisinya, membawa dedaunan kering berterbangan di sekitarnya.
Matahari pun begitu cepat meninggalkannya, ucap Hamdani. Hamdani ragu untuk melanjutkan atau tetap tinggal. Jika kembali ke perkampungan itu jaraknya lumayan cukup jauh. Sedangkan untuk melanjutkan ia akan kesulitan mencari jalan. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari kayu dan ranting di sekitarnya. Ia menyiapkan api agar tidak terlalu gelap malam ini. Setidaknya itu sebagai perlindungannya di malam hari. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, di saat itu api sudah menyala. Hamdani melihat di sisi kanan dan kirinya. Ia seperti diperhatikan oleh hewan-hewan hutan di sana. Mata-mata merah dan bersinar berada di balik ruyuk dan semak, mengawasi Hamdani dari kejauhan. Saat di tengah malamnya, hawa dingin mulai datang. Angin tak lagi menyapu dengan lembut. Angin kencang yang datang berbarengan dengan suara kikikan yang begitu kuat. Hamdani terkejut dan meraih kayu bakar di sebelahnya. Suara itu terus menggelegar berpindah-pindah arah, seolah menguji keberanian Hamdani. Hamdani pun mulai merapalkan doa-doa, lalu meredalah suara angin di sana. Duduk dengan penuh siaga dan tangannya terus berzikir. Lalu tak lama kemudian, Hamdani didatangi seorang laki-laki tua berbadan gemuk yang memakai pakaian serba hitam. Laki-laki itu mendekati Hamdani. Hamdani yang tahu itu bukanlah manusia, bersiap dengan segala konsekuensinya. Lalu Hamdani pun mengucapkan sesuatu dalam bahasa di sana. Saya tahu kamu iblis dan saya hanya menumpang beristirahat. Sosok itu pun tertawa. Bagaimana kamu tahu saya iblis, ucap sosok itu. Itu karena fitramu, ucap Hamdani yang berani. Tak lama setelah itu ia berjalan di balik sebuah pohon dan menghilang. Dan muncul lagi tepat di belakang Hamdani. Hamdani pun terkejut dengan spontan ia mengibaskan kayu itu kepada sosok itu. Namun itu sama sekali tak berefek apapun. Lalu ia merubah wujudnya menjadi makhluk yang sungguh-sungguh mengerikan. Membuat keberanian Hamdani pun menjadi ciut. Akhirnya Hamdani mengambil langkah 1000. Karena ketakutan, namun ada sesuatu yang aneh. Makhluk itu tidak dapat menyentuh Hamdani. Mungkin karena saya telah berdoa, ucap Hamdani. Namun penglihatan saya tidak mampu bertahan lebih lama untuk beradu pandangan. Di dalam pelariannya, Hamdani pun terus diikuti. Lalu datanglah sesosok makhluk yang datang dengan cepat bak kilat. Hamdani yang saat itu terkejut, sosok itu ternyata yang membawa teman-teman Hamdani. Namun saat menyentuh tubuh Hamdani, makhluk itu terpental dan menciptakan ledakan yang cukup kuat suaranya, membuat Hamdani terkejut dan terjatuh. Ditambah saat jatuh, kaki Hamdani menjadi tergilir. Sosok itu sempat berdiri dan mendatangi Hamdani. Setelah ia tidak berhasil membawa Hamdani, lalu sosok itu seolah mengetahui segala dosa-dosa Hamdani yang membuat Hamdani murka. Di mana makhluk licik itu sengaja membangkitkan emosi Hamdani, agar ia bisa merusak benteng Hamdani. Benar saja saat emosi Hamdani tersulut, makian dan cacian Hamdani pun akhirnya terlontarkan, membuat makhluk itu tersenyum dan dengan cepat ia merujam dada Hamdani. Hamdani pun tiba-tiba terdiam dan mundur beberapa langkah, sambil mulutnya memuntahkan darah. Lalu diseretlah tubuh Hamdani. Berdatanganlah makhluk-makhluk gaib penunggu hutan itu. Ada yang seperti binatang, namun setengah makhluk lain. Yang paling masih enak dipandang saat itu, ujar Hamdani, adalah makhluk yang seperti laba-laba namun berkepala wanita. Sisanya adalah makhluk dengan bentuk yang aneh dan sebagiannya melata di tanah. Makhluk-makhluk itu menyerang Hamdani dari fisik hingga batinnya, membuat batin Hamdani bergoncang dengan hebat. Tipu dayanya seolah membuat Hamdani mengalami ilusi yang hebat. Ia diperlihatkan dengan apa yang ia takutkan, lalu membangkitkan apa yang membuatnya sedih. Serta salah satu makhluk di sana ada yang suka memakan bagian organ manusia. Hamdani pun berteriak-teriak karena saking hebatnya apa yang ia alami. Setelah lama dipermainkan, datanglah apa yang menjadi makhluk yang paling tua di hutan tersebut. Mungkin dalam kisah pewayangan, ia adalah wujud apa yang disebut dengan Semar. Ketika ia datang, semua makhluk di sana diam, tak ada yang berani tertawa ataupun bergerak. Makhluk itu adalah makhluk yang aneh, ucap Hamdani. Ia sangatlah bijak, entah apa wujud aslinya. Namun saat itu ia mengambil wujud yang saya sendiri tidak takut sama sekali. Ia berbicara dengan bahasa daerah provinsi itu. Dari bicara dan tata bahasanya ia sangatlah bijak. Hamdani pun ditawarkan keluar dari hutan dan boleh memberikan bantuan asal ia tak membawa perubahan dan pembaharuan yang sudah ada dan melekat dengan orang-orang tersebut. Maksudnya adalah kepercayaan, animisme dan dinamisme, bahkan keharingan adalah wujud transformasi mereka terhadap leluhurnya. Hamdani pun hanya mengatakan jika ia hanya memberikan bantuan manusia, bukan bantuan apapun.
Ternyata sedari awal Hamdani dan dua rekannya menjadi incaran sewaktu mereka memasuki hutan. Dikira mereka adalah orang-orang yang membawa pembaharuan. Setelah dirasa semua baik-baik saja, Hamdani pun dilepaskan dan temannya dikembalikan. Lalu Hamdani pun dijemput oleh Asta yang khawatir akannya. Lalu keesokannya mereka pun diantar Asta kembali ke desa terdekat untuk pulang. 2 bulan kemudian, Hamdani pun datang dengan bantuannya. Namun kali ini ia tidaklah kembali. Ia menetap di sana. Hatinya tertinggal di sana. Sebagai catatan, suku itu 15% dari keindahan mata dan rupa dari kebanyakan jenisnya. Jika kalian tahu dan mengerti apa yang Mimin maksud, silakan tulis di dalam komentar.